Ya ini udah parah teman-teman. Jadi stangnya tuh udah goyang parah ya, bener kan? Nah. Ih, parah banget. Ngeri. Harus sambil dipegang. Dan kalau di belakang truk tuh rawan ada ini lubang. Wih, seger kalau gini kan. Mantel saya tuh rembes di bagian kaki. Ya mau nggak mau ya harus. Jadi kita mandi aja di sini. Ini saya juga ada bawa. Selamat pagi teman-teman. Nah, kemarin tuh benar-benar hari yang melelahkan ya. Dan semalam itu saya bungkus nasi goreng, terus habis itu ya udah sampai penginapan tuh jam 12, terus makan, terus mandi dan tidur lah. Terus sekarang itu jam 9 ya. Nah, kita itu harus cepat beranjak ya karena udah terlalu siang lah. Nanti takutnya malah kelamaan kesiangan kan, karena ya di sini tuh ternyata nyaman loh. Nih, penginapannya kayak gini. Nah, itu ada kasur queen bed ya. Terus belakang itu ada ruang buat ngerokok sama jemur kayaknya. Terus ada AC. Terus ya ini disediain TV juga. Terus ini buat ada meja buat makan ya. Sediain air minum. Terus itu ada kursinya. Ini ada lemari. Ini buat gantung baju. Di sini buat naruh pakaian. Nah, terus untuk kamar mandinya ada air hangatnya. Tuh, ada air hangatnya tuh. Ada anduk juga BTW. Terus semuanya juga berfungsi normal ya, mulai dari flash, terus bidet juga normal. Jadi, wah, nyaman banget sih. Kayaknya saya kalau ke Tegal itu bakal kesini lagi teman-teman. Nah, terus setelah ini palingan sarapan dulu ya, karena udah mulai lapar juga. Terus apa lagi? Yaudah, paling gitu aja teman-teman. Mari kita prepare gas ke Salatiga. Ya, inilah kondisi motor setelah kebanjiran di Cirebon ya. Ya lumayan kotor lah, paling nanti kita cuci di Salatiga atau di mana gitu. Kita cabut. Semoga deh cuaca panas terus teman-teman, karena helm ini basah ya. Helm basah, terus juga celana agak lembab juga karena hujan kan semalam. Ini serius nih di sini. Oh benar-benar. Dari jembatan kita kanan, nanti terus kiri ketemu Pantura. Kalau dilewatin kayak gini tuh drodoknya, getarnya kerasa banget ya, mulai dari depan belakang. Cuman kalau aspal kita pede aja. Ini saya juga belum pakai sarung tangan karena makan dulu, kita lapar teman-teman. Semoga kita ngelewatin ini deh, warung deh di sini. Wih, ini sungainya juga tuh ada longsoran juga ya. Ya, pencarian sarapan dimulai. Apakah kita akan nemu tempat makan di jalur ini? Kalau dilihat-lihat sih sepi ya. Ini lurus nanti harusnya ketemu Pantura teman-teman. Terus nanti kita belok kanan ke arah Pemalang, Pekalongan dan seterusnya ya. Waduh, gak ada warung, gimana ya? Iya, makan di mana nih? Makan di Pemalang, masa masih 2 jam lagi dong? Apa kita ke kota dulu ya? Cari makan, warteg ya atau apa gitu. Itu depan ada Pantura. Mana ya? Asli gak nyaman, mending kita gini dulu deh, ke kota dulu. Belok kiri. Yuk, sini belok kiri ke arah kota. Ya, dulu kita pernah lewat sini. Warung apa kek, warteg juga gas. Udah, kita mampir warteg aja udah. Ya, makan sama kangkung, terus telur dadar sama tahu. Mantap. Dan ya, terima kasih warteg Mamoka. 13.000 seenak itu loh. Tadi makan sama telur dadar, kangkung, tahu, terus minumnya teh tawar anget teman-teman. Sekarang udah full energi lagi. Kita bisa gas Pantura. Oh, lampu merahnya lama juga ya, 42.
Yuk kita gas lagi ke Pantura. Sebelum kita mulai perjalanan teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga kita diberi keselamatan, kelancaran, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gaskan. Nah, untuk perjalanan kali ini kita itu langsung menuju ke Telomoyo ya. Telomoyo itu sekitar 200 kilo teman-teman. Nanti dari Kendal langsung direct ke arah Boja. Nah, ini ada tugu Selamat Jalan Kota Kendal. Selamat Jalan Kota Kendal. Next time kita mampir lagi kota buat singgah. Tadi sampai mana? Sampai Telomoyo ya. Nah, kalau misalkan sekarang itu jam 10, ini kan sekarang hampir jam 10. Terus katakanlah 5 jam. Nah, kita extendnya mungkin 6 jam ya. Berarti jam 6 pas lah nanti kita sunset di Telomoyo. Semoga juga nggak hujan ya, karena kemarin kan udah deras. Jadi expect-nya kita hari ini terang. Kayak gitu teman-teman. Nanti kita dari arah Kendal langsung ke Boja, terus lewat Rawapening. Jadi kita bisa lihat dua destinasi lah, Rawapening sama Telomoyo. Cuman yang Rawapening kita cukup lewat aja ya, karena dari pinggir jalan kan kelihatan. Nah, yang Telomoyo nanti kita ke puncaknya. Saya juga belum pernah teman-teman, walaupun saya dulu juga sempat lama di Salatiga ya, tapi belum pernah ke Telomoyo. Malahan saya ke Andong, ke Merbabu, Merapi ya gitu. Ke Perahu malah juga udah pernah, malah Telomoyo belum pernah. Nah, untuk bahan bakar ini bisa dilihat itu tinggal setengah ya teman-teman, setengah tank. Berarti kemungkinan sih kita mungkin sampai Pekalongan nanti isi lagi ya. Ya nyantai aja kita mah. Kalau udah merah ya tinggal isi gitu. Pertamax 35. Udah nyampe Telomoyo gak tuh nanti tuh. Yuk teman-teman, kita udah nyampe Kabupaten Pemalang. Sekarang itu jam 10.10, cepet juga ya dari Tegal ke Pemalang, nggak ada 30 menit. Dan tadi saya lihat itu spion saya tuh kayak noleh ke sini terus gitu loh. Ternyata tuh kendor di sininya. Jadi nanti kayaknya pas istirahat sekalian ngencengin baut-baut kali ya. Tapi nanti aja deh istirahatnya mungkin pas di Kendal mungkin atau di Pekalongan. Tiap 2 jam atau 1,5 jam lah dari Tegal ya teman-teman. Nah, kayak ginilah suasana Pantura di hari Minggu ya teman-teman. Cenderung aman sih Pantura dari keluar Cikampek itu, nggak terlalu rame, biasa aja. Kalau Cikampek itu wah udah deh. Sama mungkin pas kemarin malam juga agak rame karena habis hujan juga kan, truk-truk keluaran juga malam. Jadi emang Pantura itu bagusnya emang pagi sih kalau melintas. Waduh, ini banyak banget teman-teman truk-truk gede, nggak habis-habis disalip. Dan kalau di belakang truk tuh rawan ada ini lubang. Tadi saya udah kena. Jadi saya tuh udah kena 3 kali apa ya. Pas di Cirebon itu ya, karena pas di Cirebon malam kan, malam pas waktu hujan tuh saya kena. Ini tadi saya juga kena nih, banyak lubang nih. Mau nyalip juga di depannya ada truk gede lagi, kayak susah gitu loh nyalipnya. Nih misalkan nyalip kanan nih, nah di sebelah kanannya tuh ada truk yang pelan gitu. Nah ini kalau misalkan di belakang truk kan bahaya, ada lubang-lubang gini, kaget. Jadi kayak harus jaga jarak lah antara truk sama diri kita ya. Tuh gede banget tuh. Mungkin nanti harusnya pas mau mudik lebaran diperbaikin lah ya kayak gini. Oh, Yamaha semua sih ini ya. Ya teman-teman, kayaknya kita bakal berhenti dulu ngiri gitu di bahu jalan, karena ini udah kendor sih ini. Kendor, kita akhiri dulu aja sini kali ya, ngencengin. Nah, kita benerin dulu posisinya kayak gini. Nah, spion saya ini tuh ulir kiri ya teman-teman. Jadi kemarin ada yang nanyain spionnya pakai apa, itu pakai spion NMAX yang universal. Ada Honda, ada Yamaha, terus ulirnya ulir kiri. Terus habis itu dikasih peninggi, ada 3 atau 2 ya, 3 kayaknya. Nah itu, tapi saya pakai peninggi tambahan karena ini buat bracket ya. Jadi total saya ada 3 peninggi. Makanya sekarang jadi tinggi nih. Ada 3 lah, 1, 2 sama ini 3. Yang kiri juga sama, 1, 2, 3. Sekalian kencengin deh. Nah, sip. Udah kenceng.
Yuk lanjut lagi teman-teman. Nah benerin, tadi udah foto-foto juga. Terus saya nggak tahu nih posisi di mana, mungkin masih di Pemalang. Tuh ada pelang juga, kalau kanan itu kalau Sari. Kita lurus ke arah Semarang. Gaspol. Ya teman-teman, kita udah nyampe di Pekalongan. Sekarang itu jam 10.46 ya, hampir jam 11. Kayaknya di sini nanti kita akan isi bensin karena sekarang udah mau merah ini barnya. Dan hari ini kita nggak mampir-mampir ya, nggak mampir Pekalongan, nggak mampir mana kayak kalau sebelumnya di vlog yang pertama saya, yang episode kedua itu saya kan udah mampir, jadi kayak udah tahu kan. Kita langsung cus saja kita dari Kendal langsung ke arah Boja. Nah, yang di situ nanti yang hal-hal baru yang bakal kita temuin teman-teman. Karena sebelumnya pas, bentar, agak jauhan dulu. Takut ada lubang. Karena sebelumnya pas dari arah mana ya, Purwodadi ke Dieng itu kan saya lewat Boja, tapi dari arah ini ya Karangawen. Kalau yang sekarang kan nanti dari arah Kendal kita ke Boja. Seperti itu. Sejauh ini sih cuaca aman ya teman-teman. Panas banget malahan. Alhamdulillah nggak terlihat awan-awan yang hitam-hitam gitu, nggak, sepertinya sih nggak hujan ya. Semoga nanti di Telomoyo, di Salatiga juga nggak hujan deh. Kayaknya udah habis semalam juga. Cuman saya nggak tahu semalam Tegal itu hujan atau enggak ya, karena nggak ngelihat juga ada bekas-bekas hujan. Padahal Cirebon parah banget terusnya, asli nggak bisa habis ya kan. Bisa dilihat sendiri teman-teman, semalam itu banjir ya kan. Waduh, di Tegal terang banget ya, nggak tahu deh, emang belum hujan atau udah ya. Ya, kita isi di sini dulu deh. Ada pertama kapan enggak ya? Jalur khusus pertama mantap ada. 30.000 Pak. 30. Ya. Ya, makasih Pak. Ya, kita gas lagi. Sekarang udah penuh. Udah bisa nyampe ini gak nih? Nyampe Mekah gak nih? Katanya gitu kan, super lah sekali isi bisa nyampe Mekah anjay. Kurang bersyukur apa hari ini, dikasih cuaca cerah, lalu lintas lancar. Waduh, nikmat banget sumpah. Ini macet ya di Pekalongan ini. Ya semoga lah nggak panjang. Baru aja tadi udah bersyukur dikasih cuaca cerah sama ini apa, lalu lintas lancar. Udah macet nih, panas anjir. Kalau berhenti gini kayak kerasa banget panasnya. Jalan lagi. Nah kayak gini lah susahnya nyalip di Pantura itu. Mau ambil kanan tuh kayak seakan-akan yang kanan ini bakal lebih cepat gitu loh. Jadi nunggu dulu ini mana yang lebih cepat nih. Nah bener kan, karena lebih cepat tapi ketahan sama depannya. Ya teman-teman, kita udah meninggalkan kota Batang ya. Tadi di Pekalongan ya begitulah, Pekalongan macet karena banyak lampu merah di lintas Pantura. Termasuk di Batang juga banyak ya. Terus juga jalannya itu bergelombang, jadi nggak bisa kencang juga. Nah ini sekarang udah meninggalkan Batang, udah lancar lagi. Jadi tinggal Kendal sih ini checkpoint kita. Atau enggak nanti sebelum Kendal berhenti dulu deh di Alas Roban, mungkin kita berhenti. Kita udah berkendara juga lumayan jauh soalnya. Dari Tegal tadi kan jam 9.45, hitung aja jam 10, sekarang hampir setengah 12, berarti ya 1,5 jam teman-teman. Udah waktu yang tempat buat istirahat ya. Ya teman-teman, jadi saya itu sekarang ada di Indomaret daerah Banyu Putih, mau ke arah Kendal ya. Dan saya itu beli Isoplas ya. Isoplas itu harga 3.400, dan untuk jarak menuju Telomoyo itu masih 100 kilo ya teman-teman. 100 kilo atau 3 jam menurut estimasi Google. Nah paling di sini kita itu istirahat 20 menitan lah, kayak karena kita udah lumayan lama juga riding dari Tegal ya teman-teman. Oke, paling untuk checkpoint berikutnya nanti kita di Boja. Mantap. Teman-teman, sekarang itu jam 12.40 ya. Kita udah lumayan lama di sini.
hampir 40 menit apa ya, atau 30 menitan ya. Ya sekitar segitulah. Udah banyak tenaga yang keisi nih. Udah istirahat lama, udah peregangan, udah kencing. Terus apalagi ya, saya tadi udah tembak ini juga bocah, itu jaraknya 100 kilo teman-teman, atau 3,5 jam. Kok bocah, Telomoyo tadi saya udah tembak Telomoyo itu 100 kilo teman-teman, atau sekitar 3 jaman, berarti 4 jam dari sekarang ya. Nanti rencana checkpoint di Bocah, terus baru lanjut lagi ke arah Telomoyo. Untuk jalurnya sendiri nanti akan ke arah Kendal, terus Ungaran, lalu Bocah. Saya juga belum pernah lewat situ teman-teman, jadi mari kita sama-sama lewat situ. Yuk teman-teman, ini sekarang kita itu udah di Kendal ya, posisi kita udah mau meninggalkan Kendal terus menuju Semarang nih. Ini untuk cuaca alhamdulillah panas dari tadi ya, mungkin kayak ketutupan awan doang gitu, tapi selebihnya panas sih. Dan ini tadi saya pinpointnya tuh lewat Bocah, tapi kenapa tiba-tiba diarahin Semarang ya? Tapi pas tadi saya lihat pas lewat Bocah tuh nggak lewat Rawapening, jadi kita lewat Semarang aja kah? Jadi kan tujuan awalnya kan biar dapat ini 2 view lah, Rawapening sama Telomoyo. Cuman kalau misalkan dapatnya lewat Semarang terus Bawen, ya udah kita lewat situ aja teman-teman, daripada kita lewat Bocah tapi nggak lewatin Rawapening kan. Terus juga belum tentu juga nanti di Telomoyo itu kita dapat sunset apa enggak ya, soalnya bisa jadi kan nanti malah mendung atau hujan gitu di daerah selatan. Karena utara sih selama ini aman. Wih, ini motor tuh kayak banyak banget sih, Matic sih, terutama NMAX ya, NMAX, terusan Vario dan lain-lain gitu. Penjualannya emang drastis kalau di Indonesia tuh, beda sama Malaysia ya. Kalau Malaysia tuh lebih seneng bebek dia, kayak motor MEK gitu. Anak muda pada pakai itu semua. Kalau di Indo kan enggak, anak-anak mudanya pakai Vario terus dimodif kayak gitu kan. Kalau Malaysia enggak, making yang kayak dipakai Exospeed tuh loh. Malay style. Ya gitu kan, tergantung ini juga ya, apa wilayahnya itu lagi tren apa gitu. Zaman dulu kan di Indo bebek, sekarang emang lagi zamannya Matic. Kalau di Malaysia ya gitu, sekarang ya bebek, nggak tahu ke depannya nanti kayak gimana. Ya semuanya ada plus minus teman-teman. Kalau Matic ya plusnya lebih ringkes lah, lebih simple juga, tinggal ngegas kan bisa. Terus ada bagasi. Cuman kalau misalkan PCX kan sama kayak kita ya, berarti ada ininya kan, nggak bisa buat 2 galon tuh PCX sama NMAX. Kalau Vario atau Beat masih bisa malahan. Kalau PCX malah nggak bisa kan, dia buat 2 galon. Atau bisa juga taruh di sini. Nah, tempatnya nggak tuh. Oke teman-teman, ini sebenarnya udah nyampe Semarang ya, mau sampai kota Semarang, tapi udah memasuki Semarang. Nah, tapi ini diarahin buat putar balik masuk ke Gunung Jati. Jadi nanti kita lewat tengah via Gunung Jati, terus tembusannya Bergas. Sebenarnya kita bisa aja lewat Semarang terus nanti Ungaran langsung Bawen gitu. Cuman kayak ya saya bosen aja lewat ini jalan raya. Pantura mulu, asli bosen dah. Walaupun bisa kayak jalannya lebar, kenceng itu, kayak bosen aja, pengen pedesaan. Harusnya sih ini lewat pedesaan nanti ya. Coba kita lihat aja teman-teman. Jadi sekarang itu jam 13.41, jadi kita udah berkendara 1 jam semenjak kita istirahat di Banyu Putih tadi ya. Dan estimasi menuju Telomoyo itu 60 berapa tuh? 66 kilo atau 2 jam 17 menit. Ntar lagi gasken. Nah ini depan nih belok kiri nih. Pintu masuknya emang kayak pasar sih. Cuman nanti harusnya lewat pedesaan sih, saya lihat tadi sekilas di Google Map ya. Terus saya juga udah cek pakai mobil juga lewat sini teman-teman, jadi harusnya aman lah, nggak jalur yang aneh-aneh gitu. Nah baru aja kan kita masuk udah dikasih kayak kebun-kebun tuh belakangnya, perbukitan. Nah mulai ada nanjak. Gunung Pati tuh Gunung Jati sih, Gunung Pati ya. Gunung Pati kan emang ini dataran agak tinggi gitu kan ketinggiannya. Nah bener kan nanjak nih. Ini kan gak bosen,
Masa jalan raya terus? Wih, seger kalau gini kan. Asap Pantura mulu, aduh. Cuman bensin nih mana ya, aman gak nih? Aman lah. Sampai Gunung Pati nanti harusnya ada. Santai aja. Wih, asik sih jalurnya. Ya minusnya itu nggak aspal aja gitu. Coba kalau aspal, dah no debat. Kalau cor-coran kan ini ya teman-teman, agak goyang gitu. Nah ini kita mau masuk ke daerah warga mungkin. Nah ini ada rumah 1-2, ada masjid juga nih. Pak kita mampir di sini ya. Mampir dulu aja lah. Sholat 13.50. Mana nih parkiran tempat wudhu ya? Tempat wudhu, oke. Parkir dekat tempat wudhu aja. Ya teman-teman, jadi sekarang itu saya ada di Masjid At-Taqwa Wates, Kecamatan Ngalian ya. Ini masjidnya enak sih, luas, terus juga bersih, terus nggak rame juga, jadi kayak nyaman aja gitu. Dan jarak dari sini ke Gunung Telomoyo itu masih 2 jam. Dan sekarang itu jam 2, jadi kayak apa kita tidur dulu aja kali ya? Tidur setengah jam kayaknya enak deh. Capek juga nih badan. Oke, kita rebahan dulu deh. Oke. Ya teman-teman, sekarang itu jam 14.47 ya. Hampir jam 3. Gak tau deh kita udah tidur berapa lama ya. Tadi saya kayaknya bikin video itu jam 2 kayaknya. Dan bangun-bangun jadi hitam kayak gini. Aduh, udah fix lah. Kita nggak jadi ke Telomoyo teman-teman. Ya udah nggak apa-apa lah. Manusia kan cuma bisa berencana, Tuhan yang berkehendak. Ya udah nggak apa-apa. Kita langsung ke Salatiga aja mungkin. Awas mas, awas. Aduh, kok nggak ditali? Oh, aduh, gelap banget. Tadi pagi, tadi siang tuh panasnya minta ampun ya. Panas, macet-macetan. Di Pantura nggak macet sih, kayak kita versus sama truk-truk aja gitu, panas-panasan. Sekarang kita di pedesaan, sepi, tapi ya itulah teman-teman, kalau cuaca kayak gini tuh balik lagi lah, kita tuh harus lewat di jalur yang normal aja gitu. Ini kan saya lewat di jalur kayak gini, itu kayaknya masih normal lah. Sebenarnya itu rencana awal saya kan yaitu dari Kuningan terus nanti ke arah Salatiga tuh lewat Dieng, via Dieng, jadi kayak via tengah gitu, Slawi terus ke arah tengah lah pokoknya. Tapi melihat cuaca kayak gini dan longsor yang ada di Pekalongan kemarin, waduh, udahlah, mendingan lewat Pantura aja kayak gitu teman-teman. Kita sambil update jalur aja, lihat jalur yang ada di apa namanya, tadi lupa kecamatannya apa tuh, kayak gimana ya. Ya tadi lumayan sepi sih, ini kayaknya beberapa ada mobil ya. Buset, gelap banget. Ini lebih gelap dari yang kemarin pas di Pantura teman-teman. Yang kemarin di Pantura aja hujannya kayak gitu kan, pas di Cirebon. Lagi ini ya udah lewat hutan gini, emang ada peristirahatan nanti. Ya kuat-kuat deh, lama ya. Bensin masih ada sih, harusnya kita aman. Asik sih jalurnya. Balik lagi minus di ini aja, ini enggak aspal lah, baru diomongin nih. Oh ternyata bukan aspal tapi paving. Sebelah kiri udah perumahan juga ya, cuman ini kayak belakang perumahan gitu loh, bukan depan. Berarti di balik ini tuh ada jalur utamanya teman-teman. Waduh, depan udah badai anjay. Wah, ini harus ini dulu sih. Harus nyari tempat peristirahatan terlebih dahulu ya. Di mana nih? Nggak ada ini kah? Apa kek?
warung kosong atau saung atau apa gitu, atau masjid lagi. Tadi saya nggak ngeh di masjid tuh, saya kira mendung, cuman nggak seterus ini tuh belakang tuh kayak masih cerah loh, ya kan? Waduh, iya nih, fix nih. Udah, kita minggir dulu kali ya. Ntar di mana nih? Udah nggak ada fix lah ini teh. Belum begitu terus kan. Ya lanjut lagi kita putuskan ke Salatiga teman-teman. Tuh nih nanti HP gimana ya? Nggak tahu deh. Asli punya plastik yang kemarin saya beli itu ternyata jelek, kena angin malah lepas kan. Ini belok mana ini? Oh lurus. Ya tapi tinggal 1,5 jam. Ntar lagi nih mah nyampe, santai aja. Sekarang jam 3 ya, berarti jam 4, jam 5. Lengkap sudah kita teman-teman. Jalur macet-macetan udah, Pantura lancar udah, terus pedesaan udah tadi, terus panas udah, hujan udah semalam, sekarang juga hujan, banjir juga udah semalam. Apalagi nah ini asik juga jalurnya ya. Di tengah-tengah Semarang ada kayak gini nih. Bukan di tengah sih, lebih ke kanannya gitu. Udah kayak gak di Semarang gini. Ini udah kayak vibe-vibe di Salatiga sih. Jalan naik turun. Tapi emang Gunung Pati kayaknya kayak gini juga sih teman-teman. Jadi naik turun, terus masih banyak pepohonan gitu ya. Jalur juga sepi nih ya karena hujan sih. Kan mana nih? Jangan sampai kita konyol kanan. Terus sampai mana nanti? Ya semoga HP aman-aman aja deh. Terakhir kita nge-trap kemarin di Karimun Jawa kan kehujanan jadi berair ya. Sampai sekarang masih berair teman-teman. Cuman kali ini kan nggak begitu deras. Please deh, please. Kamu kan udah tahan cipratan nih, IP57. Jadi ini kan cuma cipratan, bener kan? Tahan lah. Amin. Ini tepatnya di Jalan Jati Barang teman-teman, atau Jalan Raya Kaligatas ya. Udah bau-bau sapi juga nih. Kayaknya ada yang ternak sapi juga. Biasalah di daerah dataran tinggi. Enaknya hujan-hujan gini tuh sambil dengerin intercom loh. Jadi kayak lebih jelas aja gitu. Ini saya sambil dengerin intercom. Jadi angin tuh nggak begitu ganggu. Kalau misalkan biasa nggak hujan gitu, nggak kedengeran intercom. Kecuali di jalan-jalan kecil gitu ya. Nah ini apalagi nih, kita di jalan kecil, terus juga hujan lagi. Waduh, syahdu banget dengerin Pernadia. Oke, sama-sama kita menerjang hujan teman-teman. Terus banget teman-teman. Tapi kita udah aman, udah gak bocor lah ini. Jadi mantel sepatu ini benar-benar membantu sih teman-teman. Buat kalian yang mau cari mantel tuh yang kayak gini nih. Ini harganya 15.000 doang nih. Pokoknya panjang lah dia sampai ini ya, tulang kering ya. Terus habis itu baru kita pakai celana. Nah itu udah gak basah sepatu kita. Ini udah anget juga, pakai jaket, pakai mantel. Aduh, dengerin musik, wah sahdu. Aduh, ini mobil gak nyalain lampu, gak kelihatan. Ini posisi lagi ada di, HP ya. Kita lepas dulu deh. Ya teman-teman, jadi sekarang itu posisi ada di Jalan Raya Ungaran ya. Pokoknya mengarah ke Ungaran. Jadi mantel saya itu rembes di bagian kaki. Ya mau gak mau ya harus meleduh. Selangkangan lebih tepatnya ya, rembes. Aduh, parah banget. Yaudah deh, saya istirahat dulu sambil ngopi yang kemarin kita beli di mana, di Indramayu. Ini masih ada, sama ini masih ada air minum juga. Jadi
aman lah, kita nikmatin dulu suasana hujan-hujanan di Ungaran. Yuk lanjut lagi teman-teman, terima kasih. Ini mungkin rumah pupuk gitu ya, penyimpanan pupuk buat tumpangan neduhnya. Ini udah bentar lagi kita nyampe Salatiga, jadi saya pelan-pelan aja sih. Terus juga ya kalau kecepatan nyampe mau ngapain juga. Terus ya itu teman-teman, aduh ini kenapa sih tiba-tiba kok mantelnya robek ya. Ini pas banget di bagian ini selangkangan itu. Tengah-tengah gitu loh, wah bolong. Aduh, pantas dari semalam tuh saya kayak ngerasa agak rembes loh. Kok rembes gitu kan pas di Cirebon. Ternyata hari ini rembes juga. Pas saya raba lah bolong anjay. Palingan nanti kita beli ininya aja, apa, celananya aja harusnya ada sih, kayak di toko-toko yang jual peralatan riding gitu ya. Ada apa enggak saya kurang tahu. Biasanya kan mantel satu setel gitu ya. Waduh Bu, kok nggak sedia mantel, itu kasihan banget anaknya ya. Aduh, neduh dulu atau gimana gitu kali ya. Kok nggak neduh, kasihan anaknya, rentan sakit kan kalau anak kecil. Nah ini jalan menuju Ungaran teman-teman. Lumayan rame mobil, tapi buat motor ya pastinya enggak karena hujan kan. Ya teman-teman, ini kita udah ke jalur utama ya, Semarang, Salatiga, Solo. Terus ini lagi ini apa, nyari tempat jual mantel buat ini celana. Nemu pinggir jalan ada gak nih ya buat celana doang. Ya beli ini buat di kaki daripada beli 95, 85. Aduh parah rembesnya soalnya gede banget, nanti saya tunjukin teman-teman. Kalau copot-copot ribet. Ya teman-teman udah beli, jadi double-double nih. Malas juga kalau nyopot dulu kan. Ini juga tipis soalnya, yang ini nggak ada karetnya juga, jadi lebih baik ini buat tambelan lah, tambelan yang lapisan luar. Oh iya, untuk di Salatiga saya itu nanti nginep di rumah Bude ya teman-teman, di keluarga. Jadi malam ini saya nggak pesan penginapan. Terus untuk nanti agendanya ya paling habis maghrib atau mungkin pas sudah terang nanti saya akan ketemu teman-teman. Udah itu aja teman-teman, yang dari awalnya kita akan ke Rawapening terus lanjut Telemoyo, nggak jadi karena bisa dilihat sendiri cuaca hujan deres ya. Wah ini kasihan juga nih mbak-mbaknya nih, masa juga nggak bawa mantel ya. Musim di Indonesia kan cuma ada dua ya kan, musim kemarau sama musim penghujan. Kalau musim penghujan ya biasanya dari September atau Oktober gitu ya, Oktober November lah. Kalau misalkan ada yang kehujanan nggak pakai mantel di bulan Oktober gitu masih wajar lah, mungkin kan karena kaget kan, wah udah hujan ternyata udah musim hujan. Lah ini kan udah Januari, udah melewati beberapa bulan. Ini kenapa nggak bawa mantel gitu ya kan. Nah ini termasuk nih mbak-mbak yang di depan. Uhuy. Akhirnya teman-teman kita nyampe juga di Salatiga jam 4:30, cepet juga ya. Aduh udah kangen banget sama kota Salatiga. Dulu saya SMA sama kuliah di sini teman-teman, jadi ya nostalgia lah kita. Suasananya itu loh, hawanya di sini tuh kayak sejuk, terus nggak begitu rame, nggak macet. Kotanya sih emang kecil tapi kayak ya memorable aja bagi saya. Nah untuk hari ini paling saya nanti makan dulu, makan terus palingan mandi di masjid mungkin ya, nanti tunggu aja teman-teman. Terus habis itu ketemu teman. Terus besok, nah ini besok masih ada perjalanan lagi, tetap dipantau ya. Itu ke Waduk Kedungombo. Nah besok kita ke Waduk Kedungombo, kita lihat kayak apa sih waduk di sono itu, apakah bagus gitu. Saya sendiri juga udah pernah sebenarnya, cuman lupa karena dulu tuh
pas masih kecil teman-teman. Nah ini kita ada di jalan yang mengarah ke kota teman-teman, ke jalur utama. Kalau yang tadi dari gerbang Salatiga kanan itu jalur lintas ya, yang mengarah ke Boyolali sama Solo. Nah kayak ginilah suasananya, enak kan? Jalanan lebar, nggak macet. Oke, baru diomongin nggak macet, ternyata macet ya. Yang udah mengarah ke kotanya nih. Nanti kita coba belok kanan dulu teman-teman, yang ke jalur Jalan Mongin Sidi ya. Nah itu kayak banyak foto-foto yang bagus di situ. Jadi jalannya itu papingan, terus backgroundnya itu gunung. Cakep nih di sini nih. Nah ini nanti kita belok kanan kalau lurus ke arah kota, pusat kota. Oke, kita belok kanan. Nah ini jalur searah. Nah ini kalau misalkan lagi cerah, itu view-nya gunung teman-teman. Itu belakang tuh, itu Merbabu loh. Semoga kelihatan ya di kamera ya. Itu Merbabu. Nah ini kanan kiri ini bagus aja gitu di sekitar sini. Ini kalau mau nongkrong tuh biasanya di sini nih, banyak tempat-tempat yang oke. Suasananya juga oke nih. Tapi kita nggak nongkrong di sini, nanti di tempat lain. Ya terus keluar dari Jalan Mongin Sidi ini, kita ke arah jalan, saya lupa namanya apa, Jalan Kartini. Nah di sini juga cakep sih suasananya, asli deh, syahdu gitu loh menurut saya ya. Terus setelah ini nanti kita akan ke alun-alunnya, coba lihat. Kalau di pusat kotanya sih biasa aja lah teman-teman, ada Ramayana, terus pusat perbelanjaan ya. Nah setelah dari Kartini tadi, kita belok kanan menuju ke alun-alunnya teman-teman. Nah kayak ginilah suasananya ya. Ya pasti sepi karena hujan. Jadi kota Salatiga ini diambil dari kata salah tiga, yang dimana zaman dulu itu ada 3 kesalahan yang dibuat oleh Ki Ageng Pandanarang yang suka memeras harta rakyat. Lalu yang kedua itu istrinya Ki Ageng Pandanarang yang ingkar janji untuk tidak membawa emas ketika berguru ke Sunan Kalijaga. Lalu yang ketiga itu perampok yang merampok harta istri Ki Ageng Pandanarang. Dan kota Salatiga sendiri itu adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, yang dimana letaknya itu terkurung oleh Kabupaten Semarang ya teman-teman, dan memiliki 4 kecamatan, 23 kelurahan dengan populasi itu 193.000 dan UMK itu sekitar 2,2 juta. Dan data ini saya ambil dari website CCIP Jateng Prof ya teman-teman. Ya teman-teman, ini motor ada trouble nih. Jadi stangnya itu goyang-goyang ya. Tadi sempat ada goyang gitu loh. Apanya ya? Komstirnya kah? Nah ini goyang-goyang kan? Komstirnya ya kayak gini ya. Aduh, besok ke bengkel berarti ya. Aduh, PR lagi nih. Iya bener-bener. Tapi nggak parah sih. Apa lanjut dulu ya? Nah. Oh parah. Ya ini udah parah teman-teman. Jadi stangnya tuh udah goyang parah ya. Bener kan? Nah. Ih parah banget. Ngeri. Harus sambil dipegang. Besok kita ke bengkel. Yuk kita makan dulu di sini. Ya teman-teman, akhirnya kita makan siang ya. Makan siang tapi di sore hari. Ini di OT Fried Chicken Salatiga. Ini paha atas, nasi sama teh tawar. Sebenarnya bisa teh manis, cuman saya teh tawar teman-teman. Habis 20.000 ya teman-teman. Oke, mantap. Kita makan dulu. Ya, jadi teman-teman, tempat makannya itu dekat sama masjid ya. Jadi kita bisa ke masjid lewat pintu belakang ini. Nah, kita kan habis perjalanan jauh dan mau nongkrong. Nah, ini mau mandi dulu di masjid. Oke, kita gaskan. Nah, ini kamar mandinya teman-teman. Nih, tuh bersih, ada bak mandinya juga. Jadi kita mandi aja di sini. Ini saya juga ada bawa handuk, alat mandi juga, pakaian ganti. Mantap. Teman-teman, jadi
tadi itu saya udah habis mandi di masjid, udah sholat juga. Terus sekarang itu udah di warkop Warmindo Seruni ya, Warmindo Seruni. Terus ya, ini pesen wedang jahe. Nah ini Bang Ayus ini. Saya hai Bang. Hei, Oke mantap. Tinggal ngobrol-ngobrol aja. Terus besok lanjut ke Purwodadi. Mantap.